Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menimba ilmu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi pendidikan. Pada kali ini kita akan mengambil dari surat Al-Ghasyiyah pada ayat 17 sampai 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Yang artinya, apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan pada bumi bagaimana ia dihamparkan. Dan berilah peringatan, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang pada saat itu tidak mempercayai tentang adanya hari kiamat. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan hujjah yang mengarahkan pandangan mereka terhadap ciptaan-ciptaan Allah, yaitu pada tadi unta, dan kemudian langit, bagaimana ia diciptakan dengan 7 lapis tanpa perlu adanya tiang, dan bintang-bintang bagaimana ia diciptakan tanpa bersandar sehingga tidak berguguran ke bumi. Kemudian pada gunung yang diciptakan pada saat itu juga dijadikan sebagai petunjuk arah. Kemudian bumi yang kita bisa ambil begitu banyak manfaatnya, jadi tempat tinggal yang aman. Pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21 ini menggambarkan alam semesta dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil hikmah dan pelajaran. Pada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Ayat ini melambangkan alat transportasi yang pada itu paling banyak digunakan oleh bangsa Arab untuk bepergian. Bapak Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Misbah, mengatakan atau mengartikan pada kata afala yanzuruna ilal ibil, apakah mereka tidak melihat? Melihat di sini maksudnya adalah tidak hanya melihat dengan sekilas, kan tetapi memerhatikan secara seksama hingga batas akhir. Maksudnya mendalami apa yang menjadi objek itu. Kita dituntut untuk mendalami objek itu hingga kita menemukan
pengertian yang komprehensif, yaitu lebih detail, mendalam. Bagaimana unta itu diciptakan dengan kemampuan-kemampuan dan kelebihannya. Yang salah satunya adalah unta itu tidak harus selalu minum. Dia bisa menampung air dalam punuknya, sehingga dia bisa bertahan hidup dengan cukup meminum air 10 hari sekali. 10 sekali dalam 10 hari. Kemudian ayat ini menjadi perundungan dan hujah kepada orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat. Kemudian kepada langit, bagaimana langit itu diciptakan tanpa tiang, diciptakan dengan 7 lapisnya atmosfer. Kemudian kepada gunung-gunung ditegakkan yang menurut penelitian menjadi paku bumi, sehingga mengurangi dampak guncangan, atau menjadikan bumi ini tidak selalu berguncang. Kemudian kepada bumi, bagaimana bumi itu diciptakan bermanfaat bagi manusia untuk ditinggali. Dan pada ayat-ayat ini sudah ada terbukti melalui penelitian-penelitian ilmiah, sehingga kita bisa merenungi dan memahami ayat-ayat ini. Kesimpulan dari ayat-ayat ini adalah bertujuan atau tertuju pada satu tujuan, yaitu mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menjadi peringatan bagi kita semua. Kemudian kita hubungkan dari ayat-ayat ini dengan konteks pendidikan saat ini. Sebagai pendidik, kita tidak harus menuntut anak didik kita terpaku pada pelajaran-pelajaran yang hanya ada di kelas, atau terpaku pada buku saja. Itu kita menjadikan pendidikan ini tidak hanya di dalam kelas. Kita mengajak anak-anak murid kita untuk keluar dari kelas, mempelajari melalui lingkungan yang ada, sehingga pembelajaran yang kita ajarkan melalui lingkungan ini lebih membekas pada anak-anak didik kita, karena mereka bisa melihat secara realitas yang ada dengan realitas yang ada, sehingga bisa menjadikan pendidikan ini lebih bermakna bagi mereka. Penggunaan lingkungan sebagai sarana pendidikan mendorong anak-anak didik untuk sadar akan pentingnya lingkungan kehidupan bagi mereka, sehingga menjadikan lingkungan ini sumber materi pendidikan yang bermanfaat bagi mereka. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.